Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa bersuka cita bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang mungkin kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, Paulus menulis 2 kali kata bersukacita di dalam satu ayat, saudara. Kalau sampai 2 kali dia tulis, itu artinya ada sebuah penekanan yang penting. Senantiasa itu artinya apa, saudara? Artinya selalu, betul? Bersukacita tidak tergantung keadaan, tidak tergantung situasi, tidak tergantung apa yang sedang terjadi, betul? Ya, bersukacita senantiasa, artinya tidak ada waktu tidak bersukacita. Saudara, ini kira-kira sulit atau tidak, saudara? Saudara, kalau bersukacita itu karena situasi kita baik, gampang, saudara, betul? Bersukacita kalau kita lagi dapat proyek, saudara, wah itu gampang, saudara. Bersukacita kalau kita naik pangkat di promosi, gampang tidak? Pasti gampang, saudara. Tapi kalau lagi ngalamin masalah, lagi ngalamin situasi yang sulit, kira-kira bersukacita gampang tidak, saudara? Lagi ditinggalkan kekasih hatinya, yang lagi pacaran diputus pacarnya, susah tidak, saudara? Haleluya. Ya. Lagi sakit dan tidak sembuh-sembuh. Kira-kira bersukacita susah tidak, saudara? Saudara, ayat ini sepertinya gampang. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ini gampang-gampang sulit kalau kita salah mengerti, saudara. Karena kalau kita bersukacita berdasarkan situasi dan keadaan kita, susah, saudara. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa, bukan di dalam situasi kita, bukan di dalam keadaan kita, bukan ketika situasi kita baik-baik, tapi di dalam apa? Di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang menjadi sumber sukacita kita itu bukan situasi kita, bukan keadaan kita, bukan ketika situasi kita baik, saudara, tetapi yang menjadi sumber sukacita itu adalah siapa? Adalah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan buat hidup kita. Sukacita karena Tuhan, the joy of the Lord is my strength. Betul? Saudara, ada perlindungan Tuhan ketika saudara ngalamin sukacita dari Tuhan. Ya. Jadi Paulus ajarkan seperti itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan Paulus alami, saudara. Dia bukan orang yang nulis, tapi dia tidak alami. Nah, jadi firman ini sebenarnya bukan hanya untuk kita mengerti, tapi kita alami dalam hidup ini, saudara. Dan Paulus alami itu, saudara. Tahukah saudara, ini kitab yang paling banyak dia katakan kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita. Tahukah saudara kitab ini ditulis di mana? Paulus tulis kitab ini waktu dia ada di penjara, saudara. Menurut saudara, kira-kira orang dalam penjara dan orang di luar penjara, kira-kira mana yang butuh dihibur? Normalnya orang yang di luar menguatkan orang yang di dalam penjara, betul? Itu normalnya. Tapi tahukah saudara, di dalam kitab Filipi, itu kitab di mana Paulus menulis paling banyak tentang bersukacitalah. Dan dia tulis kepada jemaat di Filipi ketika dia ada dalam penjara, saudara. Wow, luar biasa. Dan dia alami, saudara. Dia alami waktu dia di penjara bersama Silas. Saudara ingat kisah itu? Waktu dia memberitakan Injil, kemudian dia di penjara gara-gara ada seorang yang punya kerjaan tenung dukun-dukun itu. Akhirnya setannya lepas. Dia di penjara gara-gara mata pencaharian orang itu akhirnya hilang gara-gara dukun-dukun itu, saudara. Paulus di penjara bersama Silas, masuk di penjara yang paling dalam, paling gelap, saudara. Dan saudara tahu apa yang dialami? Penjara pada zaman itu bukan seperti sekarang, saudara. Ya, mereka masuk penjara disiksa dulu. Itu kira-kira menyenangkan tidak, saudara? Kira-kira ada dasar tidak Paulus bersukacita pada waktu itu? Kalau ngalamin seperti itu, susah untuk bersukacita, saudara, betul? Di penjara, tangannya pasti diikat, diborgol. Mungkin borgolnya bukan zaman seperti sekarang, tapi kakinya diikat, dibelenggu, dimasukkan penjara yang paling gelap, paling dalam. Dan firman Tuhan berkata,
Coba kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam. Kenapa dikatakan kira-kira tengah malam? Karena tengah malam itu waktu yang tidak enak, saudara. Tengah malam itu waktu yang gelap. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak, di tengah-tengah keadaan yang tidak enak, di tengah-tengah situasi yang tidak ada dasar untuk berharap, di situasi yang gelap dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, Paulus dan Silas apa? Berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Elohim, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah gelapnya malam, di tengah-tengah beratnya situasi, di tengah-tengah tangan yang sedang terbelenggu, di tengah malam itu, saudara, dia berdoa dan memuji Tuhan. Kira-kira gampang tidak, saudara? Kenapa dia bisa memuji Tuhan? Karena sukacitanya tidak didasarkan pada situasinya. Kalau sukacitanya didasarkan pada situasinya, yang keluar pasti bukan pujian. Yang keluar pasti apa? Sungut-sungut. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan, saudara. Tapi kita bersyukur firman Tuhan ajarkan, jangan dasarkan pujian kita kepada Tuhan, jangan dasarkan sukacita kita berdasarkan situasi dan masalah yang ada dalam hidup ini. Karena apa? Kalau kita dasarkan pada situasi dan masalah, kita tidak pernah akan bisa memuji Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini pasti terus ada masalah, tidak ada orang yang tidak ada masalah, saudara. Hidup kita pasti ngalamin namanya tantangan, betul ya? Ada banyak hal kita tidak tahu dalam hidup ini, tapi satu hal yang kita percaya, kita dasarkan pujian kita, penyembahan kita, sukacita kita, bukan berdasarkan situasi kita. Tapi di dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Tapi one thing, satu hal inilah. Ya, satu hal ini yang aku lakukan. Apa, saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 13 ini menarik, saudara. Dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Maksudnya apa? Apa yang telah di belakangku ini apa, saudara? Ya, kalau saudara melupakan apa yang di belakang kita itu sesuatu yang biasa-biasa, kira-kira mudah tidak? Yang indah-indah lebih mudah. Tapi kalau sesuatu yang menyakitkan, mudah tidak dilupakan, saudara. Saudara disakiti orang, saudara dikhianati orang, saudara dikecewakan, saudara ngalamin kegagalan dalam hidup saudara. Kira-kira mudah atau tidak, saudara? Tidak mudah memang. Tapi Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dalam konteks Rasul Paulus dia katakan yang menjadi kebanggaannya dia, yang buat dia jauh dari Tuhan. Tapi dalam konteks kita hari ini juga bicara apa? Tuhan mau kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Bukan lupakan kebaikan Tuhan, saudara. Kalau kebaikan Tuhan kita harus selalu ingat, betul? Apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara, kita harus selalu ingat. Yang dilupakan itu apa? Kegagalan saudara. Apa yang membuat saudara sakit hati dalam hidup ini? Ada tidak ada yang membuat saudara sakit hati? Kalau itu di trigger, itu buat saudara langsung, ada tidak, saudara? Kalau itu diucapkan, saudara langsung rasa tensi langsung naik, saudara. Ada tidak, saudara? Kalau itu diingat, buat saudara langsung tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ya, setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang pahit, dikecewakan dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau, Rasul Paulus bilang, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Dan aku tidak mau ingat-ingat itu lagi, saudara. Dasar sukacita dalam hidup kita, itu bukan situasi kita selalu baik-baik. Saya ingat Pastor David Herson, dia pernah bilang gini, mujizat itu bukan hanya sakit sembuh, lumpuh berjalan,
tidak punya uang jadi punya uang. Itu mujizat. Tapi mujizat itu juga saat sakitmu belum sembuh, saat engkau belum bisa mendapatkan apa yang kau mau, engkau bisa menyembah Tuhan, engkau bisa bersuka cita, engkau bisa menaikkan tangan untuk memuji Tuhan. Itu mujizat, saudara. Amin, saudara. Mari kita lihat lagi, saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa, saudara? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, lakukanlah segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Hal-hal yang mungkin baik dalam hidup saudara, atau hal-hal yang mungkin sedang tidak baik dalam hidup saudara, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Dengan bersyukur. Tidak komplain sana, komplain sini. Kita seringkali, kita ini manusia ini suka komplain, betul? Kita suka bersungut-sungut. Banyak kali kita tidak bisa bersyukur. Kenapa? Kenapa orang itu tidak bisa bersyukur, saudara? Karena seringkali kita selalu melihat apa yang tidak ada dalam hidup kita. Kalau saudara selalu melihat apa yang tidak ada dalam hidup saudara, saudara susah untuk mengucap syukur. Saudara selalu komplain, wih, kenapa dia punya ini ya? Kenapa dia seperti ini ya? Saya kira saudara mau hal yang sama. Waktu saudara sudah punya itu, saudara mulai lagi, kenapa ya dia punya ini ya? Kenapa dia punya ini? Karena hidup manusia pada dasarnya, kita ini diciptakan oleh Tuhan tidak bisa dipuaskan dengan apa yang ada di dunia, saudara. Dengan situasi keadaan kita, atau dengan siapapun juga. Karena yang menjadi kepuasan hidup kita, firman Tuhan katakan, Tuhan itu install yang namanya kekekalan dalam hati manusia. Jadi yang bisa memberikan kita kepuasan sejati adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita selalu bisa lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadikan apa yang ada dalam hidup kita, itu alasan untuk kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, karena ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara. Waktu kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa hidup kita tidak pernah sendirian. Tapi kita punya Tuhan yang bekerja di belakang layar. Amin, saudara. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 15 sampai 19. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam. Jadi Paulus nulis gini, saudara, ya. Aku ini dalam penjara karena aku beritakan Injil. Tapi kemudian ada orang-orang yang beritakan Injil karena memang mereka tulus beritakan Injil. Tapi ada orang-orang itu yang beritakan Injil tidak tulus. Tapi punya maksud tersembunyi untuk supaya membuat aku ini seperti di penjara, bebannya lebih berat. Jadi ada orang-orang yang pada zaman itu mereka memberitakan Injil tapi maksudnya tidak tulus, saudara. Tidak murni. Tapi Paulus bilang apa, saudara? Paulus bilang gini, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus apa? Diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku apa, saudara? Bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. 2 kali disebut aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa yang Paulus tulis di sini, saudara? Paulus dia melihat situasi yang tidak baik, tapi dia tidak melihat situasi yang tidak baik itu sebagai sesuatu yang datang untuk menghancurkan dia, tapi dia bisa lihat kebaikan sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang perspektif, cara pandang kita terhadap situasi. Sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi bagaimana kita meresponi masalah, itu yang jadi masalah. 12 orang pengintai diutus oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. 12 orang ini pergi ke tempat yang sama, menghadapi situasi yang sama, jalan bersama-sama.
melihat keadaan yang sama, masalah yang sama. Tapi ketika mereka pulang, yang 10 kasih berita, laporan, apa? Negeri yang kita akan masuk memang bagus, tapi penduduknya raksasa-raksasa semua. Kita ini seperti belalang, kita habis, kita mati nih, aduh kita salah jalan ini, kita habis ini. Akhirnya apa? Seluruh rakyat itu menjadi down, saudara. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb bilang, tidak. Negeri itu bagus, luar biasa. Karena Tuhan sudah janji, kita pasti masuk dan kita pasti duduki, kita pasti menang, kita makan habis mereka. Saudara lihat, mereka hadapi masalah yang sama, situasi yang sama, tapi dengan respon yang berbeda. Ini juga yang Paulus belajar. Dia ngadapin situasi tidak enak, dia di penjara. Sudah di penjara, orang-orang yang di luar sana bikin hal menyakitkan, seperti menyakitkan dia. Sengaja beritakan Injil untuk mempermalukan Paulus. Emangnya lu aja yang bisa beritakan Injil? Beta juga bisa. Lu di dalam penjara sana, beta di luar. Untuk mempermalukan Paulus, untuk menghina Paulus, untuk membuat Paulus down. Tapi Paulus bisa lihat kebaikan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Ini penting saudara buat kita, penting buat saya juga, penting buat saudara. Bagaimana cara pandang kita terhadap situasi yang sulit akan menentukan apakah kita bisa bersuka cita atau tidak. Kalau engkau melihat situasimu dengan cara pandang, aduh tidak ada pengharapan, aduh tidak ada jalan keluar, itu membuat engkau down dan engkau susah untuk bisa bersuka cita. Tapi kalau ketika engkau melihat masalahmu, engkau melihat tantangan dalam hidup saudara, dan engkau berkata, ada pengharapan di dalamnya. Karena ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui setiap apa yang aku sedang jalani dalam hidup ini. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi sumber pengharapan kita siapa saudara? Sumber pengharapan kita bukan manusia, sumber pengharapan kita bukan situasi kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu apa? Berlimpah-limpah di dalam. Maksud ayat ini apa saudara? Bahasa Inggrisnya bilang gini saudara. Now the God of hope, ya, God of hope fill you with all joy and peace in believing. Ternyata bukan iman tapi percaya. Believing ini maksudnya gini saudara. Maksudnya ketika engkau sedang mempercayai Tuhan buat sesuatu dalam hidup. Tapi itu masih pengharapan. Maksudnya apa? Namanya kalau masih pengharapan itu berarti belum terjadi, belum kelihatan, betul? Kalau namanya saudara masih pengharapan, itu masih belum kelihatan. Kalau sudah kelihatan dan terjadi itu bukan pengharapan. Contoh gini, saudara, saya mau punya jodoh. Kalau saya belum punya jodoh itu masih pengharapan. Tapi kalau saudara sudah punya jodoh itu bukan lagi. Kalau saudara sudah punya jodoh masih pengharapan lagi, berarti saudara mau selingkuh, saudara. Waktu seseorang itu believing, mempercayai sesuatu. Bagaimana respon hidup kita? Seringkali waktu kita sedang berdoa sesuatu, kita believing, kita mempercayai suatu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa hidupku akan dipulihkan. Hari ini kau sedang mengalami masalah, tantangan. Bagaimana proses perjalanan believing saudara sampai itu terjadi? Apakah saudara believingnya dalam keadaan penuh dengan joy and peace, atau saudara menjalani itu dengan stres and depresi? Nah, waktu kita menantikan janji Tuhan, bagaimana sikap kita? Ada orang yang menantikan janji Tuhan dengan stres, gelisah, depresi, atau dia dipenuhi dengan joy and peace. Dia dipenuhi dengan sukacita. Rasul Paulus mengajarkan waktu Tuhan jadi sumber pengharapan kita. Waktu kita tahu Tuhan, engkau sumber pengharapanku. Aku percaya akan janjimu dalam hidupku. Ketika kita menantikan janji Tuhan, firman Tuhan berkata, kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin saudara.
Dan firman Tuhan katakan, supaya oleh apa? Kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam. Ternyata yang berlimpah-limpah bukan cuma kasih karunia. Apa saudara? Pengharapan. Tuhan mau kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Roh Kudus itu dalam hidup saudara untuk apa? Salah satunya adalah untuk selalu kasih saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ternyata Roh Kudus dalam hidup kita itu selalu ingatkan hidup kita. Selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan. Selalu ada pengharapan. Mungkin hari ini kau mau putus asa dalam hidupmu. Mungkin hari ini ada yang mau bunuh diri dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau sudah kehilangan semangat dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau sudah kehilangan kekuatan dalam hidupmu. Kalau engkau sudah kehilangan pengharapan, engkau tidak ada kekuatan dalam hidupmu. Roh Kudus akan ingatkan hidup saudara. Dia mau saudara berlimpah-limpah di dalam apa? Pengharapan. Amin saudara. Ketika saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, saudara ada sukacita. Saudara ada damai sejahtera di dalam menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah Paulus katakan bersukacitalah, itu seperti kalimat perintah. Tapi tahukah saudara, kita tidak mungkin bisa bersukacita dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita? Bahkan kitab Yakobus berkata berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai macam persoalan. Itu tidak mudah kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, tidak bisa saudara. Saudara kan tersenyum bukan karena dipaksa senyum saudara, betul? Ada saudara yang saya harus bersukacita. Bisa tidak saudara? Tidak bisa saudara. Sukacita itu tidak bisa dipaksa. Sukacita itu harus dari dalam saudara. Itulah sukacita dari Tuhan. Nah kita akan lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam. Nah, perintahnya Tuhan itu apa saudara? Perintahnya adalah ayat 12 saudara. Inilah perintahku, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah. Jadi saudara sebenarnya akar dari perintah Tuhan buat kita hari ini apa? Supaya kamu saling mengasihi. Tapi kita tidak bisa saling mengasihi kalau kita tidak menerima apa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sebenarnya saudara Tuhan mau ajarkan bagaimana kita bisa mengasihi adalah ketika kita selalu sadar akan cinta Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita selalu sadar akan kasih Bapa, Dia begitu mencintai kita, Dia mengasihi kita, itulah yang buat kita bisa mengasihi saudara. Amin saudara? Ya, kasih itu bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi perintahnya cuma satu sebenarnya. Nah kalau kita lakukan ini, ayat yang ke-11 dikatakan apa saudara? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam. Sebenarnya kita mau sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Dan bukan cuma sukacita Dia dalam hidup kita. Kalau sukacitanya ada dalam hidup kita, maka sukacitamu menjadi. Sebenarnya saudara mau mengalami sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh itu saudara dahsyat saudara. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara dipenuhi dengan sukacita Tuhan, sakit saudara cepat sembuh saudara. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang saudara sakit-sakit semua saudara. Biasanya akar dari penyakit itu saudara berhubungan dengan jiwa kita. Dan secara medis sudah membuktikan itu. Kalau saudara mau punya obat yang manjur dalam hidup saudara, Tuhan kasih resep, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana saudara mau punya hati yang gembira? Saudara harus ngalamin sukacita Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana saudara ngalami sukacita Tuhan dalam hidup saudara?
kalau saudara selalu menyadari kasih Bapa dalam hidup saudara. Amin. Kalau selalu sadar akan kasih Bapa dalam hidup saudara, maka firman Tuhan berkata, sukacitamu penuh dan sukacitaku tinggal di dalam kamu. Amin saudara. Jadi tugas kita cuma satu, sadarkan diri kita, sadar akan kasih Bapa di dalam hidup ini. Amin saudara. Waktu engkau lemah, taruh tanganmu di dada, aku tahu aku dicintai oleh Bapa. Aku dikasih oleh Bapa. Dia berikan hidupnya buat aku. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita? Kita buka Roma pasal 4. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia atau bersukacitalah orang yang dibenarkan Tuhan, bukan berdasarkan apa? Perbuatannya. Kalau saudara mau bersukacita, yang pertama Daud berkata, berbahagialah orang yang dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatannya. Yang kedua, Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi apa? Dosa-dosanya. Yang ketiga, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang berbahagia, kalau saudara mau jadi orang yang bersukacita, 3 hal ini saudara mesti katakan dalam hidup saudara. Karena hal ini adalah realita dalam hidup kita. Waktu kita terima Tuhan, itu bukan karena kita baik saudara. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan karena kita suci saudara. Kita diselamatkan waktu kita datang pada Tuhan, Dia masukkan kebenarannya sehingga saudara jadi orang yang dibenarkan karena saudara mempercayai karyanya. Saudara diampuni semua dosa-dosa saudara. Dosa saudara diampuni oleh Dia satu kali untuk selamanya. Saudara dijadikan orang benar. Saudara dijadikan orang kudus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita semua dijadikannya orang yang benar. Amin saudara. Waktu kita sadar ini, waktu kita menyadari ini, firman Tuhan berkata bahwa kita orang-orang yang berbahagia. Dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, bagaimana kita bisa bersuka cita ketika kita menyadari pengampunan Tuhan dalam hidup ini. Kebenaran yang Yesus masukkan dalam hidup kita. Siapa diri kita hari ini dalam Kristus. Pengampunan dosa itu adalah ibu dari segala berkat. Kalau saudara bisa sadari, saudara sudah diampuni Tuhan sepenuhnya, maka itu akan melahirkan berkat-berkat yang lain di dalam hidup saudara dan saya. Tapi berkat ibu dari segala berkat adalah pengampunan dosa. Makanya iblis selalu serang itu saudara. Dia selalu mau buat saudara tidak yakin. Karena kalau saudara yakin, saudara sudah diampuni, saudara adalah orang benarnya. Sampai saudara sadar sungguh-sungguh, saudara akan punya dasar. Kenapa saudara bersuka cita? Bukan karena situasi saudara. Bukan karena keadaan saudara selalu baik-baik. Karena keadaan kita itu selalu naik turun. Masalah kita selalu datang silih berganti. Yang tidak pernah berubah adalah apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya. Dia membenarkan saudara. Dia menjadikan saudara kesayangannya. Dia menjadikan saudara anak-anaknya. Dia jadikan kita orang benarnya. Itu yang menjadi dasar buat kita. Kita bisa bersuka cita hari ini. Amin saudara. Sehingga apa? Keadaan kita mungkin belum berubah. Situasi kita mungkin belum seperti apa yang kita harapkan. Sadari, Bapa, aku tahu, aku anakmu yang dicintai. Yang kedua, Tuhan aku tahu, aku adalah orang-orang benarmu Tuhan. Aku tidak pernah ditinggalkan. Engkau mengampuni dosaku, Engkau sudah jadikan aku orang benarmu. Sadari itu, sampai ada sukacita yang keluar dari dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni, yang dibenarkan, yang tidak diingat-ingat kesalahannya. Amin saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa saudara?
Pikirkanlah, kata pikirkan ini di meditasi. Bukan sekedar pikiran lari lewat, saudara. Tapi meditasi. Sebenarnya Paulus mau ajarkan buat kita gini. Bagaimana caranya untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Pikiran-pikiran negatif yang menyakitkan itu tidak bisa diusir. Dalam nama Yesus, tolak pikiran negatif. Tidak bisa diusir, kecuali digantikan. Pikiran itu harus digantikan dengan pikiran. Ya, makanya dalam pikiran kita itu selalu ada yang kita pikirkan. Selalu ada itu. Sadar atau tidak, saudara? Mungkin saudara di tempat ini, tapi saudara pikiran saudara sedang melayang-layang. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara. Pikiran itu melayang-layang, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Untuk itu saudara harus fokuskan pikiran saudara. Untuk bisa bersuka cita. Pikiran saudara itu harus disetel. Pikiran yang jahat, pikiran negatif tidak bisa diusir. Tapi digantikan dengan pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah apa? Kalau harus diingatkan yang kejadian-kejadian buruk dalam hidup saudara, pikiran, ingatkan diri saudara akan sesuatu yang baik. Nah, menurut saudara kira-kira apa yang paling baik? Apa yang paling mulia? Apa yang paling sedap didengar? Apa, saudara? Sebenarnya bukan apa, siapa? Kristus dan karyanya. Itu yang paling baik, yang paling mulia, yang paling sedap didengar. Kalau saudara mau gantikan pikiran negatif, isi pikiran saudara, renungkan karya Kristus. Ya, Yesaya pasal 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Nah, kata kesengsaraan itu adalah man of sorrow. Ini bicara tentang siapa, saudara? Yang biasa sangat menderita kesakitan. Ia sangat dihina orang, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini bicara tentang siapa? Yesus. Yesaya 53 ini ayat bicara tentang Yesus. Kenapa Yesus disebut sebagai orang yang sorrow? Itu adalah apa? Orang yang penuh dengan bukan cuma penderitaan fisik, tapi dia mengalami sebuah penderitaan dalam jiwanya. Dia tidak bisa bersuka cita. Ini kan agak aneh, Yesus itu sumber sukacita. Kenapa dia disebut sebagai man of sorrows? Kenapa dia disebut sebagai orang yang tidak bisa bersukacita, menderita, sengsara? Kenapa, saudara? Karena kehadirannya sebagai manusia. Waktu dia mati, naik di atas kayu salib, dia menjadi man of sorrows. Manusia yang menderita, sengsara, tidak bisa bersukacita. Supaya apa? Dia ambil itu dasar untuk menggantikan setiap penderitaan, setiap sengsara, setiap hal yang buat saudara tidak bisa bersuka cita. Dia ambil itu dalam dirinya supaya hari ini selalu ada dasar buat kita untuk tetap bisa bersuka cita. Karena dia menjadi man of sorrows supaya kita menjadi man of rejoice. Dia menjadi manusia yang selalu menderita supaya kita jadi manusia yang selalu bisa bersuka cita. Amin, saudara. Di Taman Getsemani dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia ambil itu, saudara. Dia jadi orang yang menderita, dia sampai berpeluhnya seperti darah. Dia sangat menderita, dia sangat tidak bisa bersuka cita. Karena apa? Dia ambil itu, saudara, bagian saudara, supaya hari ini tidak ada alasan. Tuhan bilang, engkau selalu punya alasan untuk bersuka cita. Akulah alasan buat hidupmu untuk bersuka cita. Karena aku udah ambil semua penderitaan. Aku udah ambil semua sengsara itu. Amin, saudara. Yang terakhir saya tutup dengan satu puisi. Saya membaca sebuah puisi di internet. Puisi yang terkenal tentang jejak kaki. Saudara pernah dengar itu? Ada seorang yang buat puisi tentang jejak kaki di atas pasir di laut. Dan orang ini berkata bahwa dia dapat mimpi. Dia lihat, one night I had dream, I was walking along the beach with the Lord. Dia bilang dia berjalan bersama Tuhan. Ya, banyak hal dalam hidupnya dia lihat, ya. Dan dia lihat itu ada 2 jejak kaki di pasir itu, saudara.
Dua jejak kaki itu dia tahu itu satu jejak kaki Tuhan, yang satu jejak kaki dirinya. Tapi ada masa di mana waktu dia lihat itu jejak kaki itu tinggal satu. Dan itu buat dia sedih. Tuhan, apakah Engkau tinggalkan aku? Apakah Engkau biarkan aku berjalan sendirian? Tapi kemudian Tuhan bilang apa sama dia? Anakku, waktu engkau lihat jejak kaki itu tinggal satu. Sebenarnya itu bukan aku tinggalkan engkau. Tapi aku menggendong engkau. Karena engkau sedang dalam keadaan susah. Engkau tidak mampu berjalan. Engkau dalam keadaan yang berat. Aku gendong engkau. Dan jejak kaki yang kau lihat adalah jejak kakiku. Engkau ada dalam pangkuanku. Engkau ada dalam gendonganku. Saudara tahu ini maksudnya apa? Saudara? Ini sebuah puisi yang sangat indah. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak mampu berjalan. Ya, kita tidak mampu lagi berjalan. Kita mungkin banyak tekanan, kita mungkin banyak hal yang buat kita jadi lemah, Saudara. Tapi satu hal, janji Tuhan dalam hidup kita yang menjadi alasan kita tetap bisa bersuka cita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita berjalan, mungkin waktu kita lemah, waktu kita capek, waktu kita lelah, percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Dia gendong hidup kita, Dia yang berjalan, ganti kita. Amin, saudara. Ada waktu yang kau berjalan bersama Dia, engkau bisa rasakan. Tapi ada waktu yang kau tidak bisa rasakan itu. Tapi waktu engkau tidak bisa rasakan itu, mungkin kau sedang dalam tekanan masalah. Engkau tetap bisa punya alasan untuk bersuka cita. Karena apa? Tuhan menggendong hidup saudara. Dia tidak pernah biarkan saudara berjalan sendirian. Amin, saudara.